Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillahu wa may yudlil fala hadiyallahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastabiqul khairati aina ma takunu ya'tinikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaat yang dirahmati oleh Allah, menyatunya dua insan, baik itu laki-laki serta perempuan, di dalam sebuah ikatan yaitu keluarga, merupakan suatu hal yang diidam-idamkan bagi kaum muslimin. Menikah lalu membentuk sebuah keluarga merupakan sebuah bentuk ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sebuah pernikahan yang sakinah, mawadah dan warahmah menjadi sebuah impian. Banyak sekali persiapan yang harus disiapkan sebelum masuk ke jenjang pernikahan, lalu membina sebuah keluarga. Keluarga yang tentram, dipenuhi dengan kasih sayang serta dirahmati oleh Allah menjadi sebuah impian. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga harus bisa sabar, baik dalam menghadapi istri dan juga anak-anaknya nanti. Berbagai permasalahan yang muncul harus diselesaikan dengan cara yang baik atau dengan kepala yang dingin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, akan tetapi seringkali terjadi kekerasan di dalam sebuah keluarga. Kekerasan di dalam sebuah rumah tangga bisa terjadi kapan saja, tak mengenal angka atau lama usia pernikahan. Kekerasan yang terjadi bisa berupa kekerasan psikologis atau kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Jenis kekerasan fisik bisa berupa pelecehan seksual, pemerkosaan, serta bisa berupa pemukulan baik kepada istri dan anak. Jenis lain dari kejahatan psikologis bisa berupa intimidasi dari orang tua ke anak, istri yang direndahkan ketika berada di lingkungan suami, orang tua yang membandingkan anaknya dengan anak orang lain, ataupun suami yang membandingkan istrinya dengan orang lain. Dan begitu pula sebaliknya. Terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga pastinya mempunyai sebab-sebab yang berbeda-beda. Permasalahan yang muncul seringkali menjadi penyebab kekerasan di sebuah keluarga. Baik dimulai dari karakter si pelaku yang kurang bermoral, ataupun suami sebagai kepala rumah tangga yang tidak mampu memberikan kebutuhan lahir serta batin kepada istrinya. Kondisi rumah tangga yang mana sedang berada di titik terendah, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari beberapa kekerasan tersebut seringkali kita jumpai di berbagai macam awak media, di antaranya media publik seperti televisi dan juga media sosial.
seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan juga radio. Lalu, bagaimana sudut pandang Islam mengenai kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga? Islam sebagai agama yang mengajarkan kasih sayang sesama makhluk hidup, pastinya juga memperhatikan sebuah hubungan dua insan yang terjalin dalam sebuah ikatan, yaitu keluarga. Dalam membina keluarga, Islam sangat memperhatikan cinta dan juga kasih sayang di dalam sebuah rumah tangga. Islam mempunyai Al-Quran yang mana mengatur umatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik dan tidak melanggar. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzuhuna fa'iduhuna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan khabir. Yang mana artinya laki-laki, yaitu suami, itu sebagai pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, bisa kita ketahui bahwa dari ayat tersebut berkaitan dengan seumpama terdapat perselisihan antara pasangan suami istri yang mana telah melakukan nasihat tetapi sudah pisah ranjang, maka perlu pukullah mereka. Memukul tidak berarti harus menyakiti. Memukul dilakukan ketika hanya dibutuhkan saja. Sebaiknya lebih baik diberi nasihat dan tidak perlu dipukul. Cukup diberi peringatan saja, kecuali dilakukan ketika sang istri melakukan kesalahan yang amat sangat berat. Ketika hendak memukul pun harus memperhatikan beberapa hal, seperti tidak boleh memukul dengan benda yang tajam, tidak boleh memukul pada area ataupun bagian di dekat wajah, dan pukulan tersebut tidak membuat cedera yang serius. Laki-laki diberi keistimewaan ketika memimpin sebuah keluarga, haruslah sabar, dan para istri haruslah patuh kepada suami-suami mereka. Sebutan untuk wanita yang tidak patuh serta tidak taat baik kepada suami maupun kepada Allah, yaitu nusuz. Cara pertama mengatasi permasalahan tersebut bisa dengan menasehati sang istri. Apabila menasehati tidak mampu memecahkan masalah, maka bisa dengan cara yang
Kedua, yaitu memisahkan tempat tidur mereka, baik sang istri dengan sang suami. Dan ketika kedua cara tersebut gagal, maka memakai cara yang ketiga, yaitu pukullah istri atau wanita tersebut. Tetapi orang yang baik serta berbudi tinggi pastinya tidak akan melakukan hal tersebut, lalu mencari jalan keluar yang lain. Maka andai kata terjadi suatu kekerasan di dalam rumah tangga, baik itu kepada istri dan juga anak, adalah haram hukumnya. Islam sebagaimana agama yang mulia sangat menganjurkan mendidik dibarengi dengan moral serta etika. Pemicu lain terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti tidak matangnya usia pernikahan. Menikah pada saat usia muda seringkali menjadi pemicu terjadinya kekerasan di rumah tangga. Kedewasaan usia dalam sebuah pernikahan bisa menjadi aspek dalam mencapai tujuan pernikahan. Menurut pendapat Ibnu Syubrumah dan Abu Bakar Al-Asyam, menurut mereka pernikahan dini hukumnya terlarang. Pendapat yang di dalam Fathul Bari ini menyebutkan kebolehan nikah dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan Aisyah. Maka hal tersebut adalah sesuatu kekhususan yang mana praktek tersebut hanya dikhususkan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak untuk umatnya. Dengan usia yang tidak matang serta pola pikir yang belum dewasa bisa memicu tindak kekerasan dalam sebuah rumah tangga, yang mana akan berujung kepada perceraian. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Wa la ashhadu an la ilaha illallah wa liyastis salihan wa ashhadu anna Muhammadan khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam khutbah yang kedua ini saya menegaskan bahwa pernikahan bukanlah sekedar mengurus di perkaraan di dunia saja. Kekerasan yang terjadi biasanya menimpa kaum wanita dan anak-anak di keluarga. Apabila terjadi suatu kekerasan dalam sebuah hubungan, bisa memicu terjadinya perceraian. Pentingnya pengarahan sebelum melakukan pernikahan bisa menjadi salah satu cara pencegahan kekerasan. Tak hanya itu, sesama pasangan harus saling mengerti dan memahami bahwasannya setiap individu tidak ada yang sempurna. Akan tetapi, dengan adanya hubungan
yang dipadukan atau yang terjalin dalam sebuah ikatan pernikahan, maka saling menutupi kekurangan satu sama lain. Manakala terjadi percekcokan dan perselisihan rumah tangga, maka Islam memberikan jalan keluar agar masing-masing suami dan istri menyediakan juru pendamai atau hakam dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik dan persengketaan rumah tangga tersebut dengan adanya hakim. Seorang suami haruslah memuliakan istri, dan begitu pula istri bisa menahan emosi ketika hendak memarahi sang suami, dan begitu pula sebaliknya. Bukan berarti suami yang memuliakan istri berhak semena-mena terhadap suami. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radida qallatil jannah." Yang mana artinya wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1161 dan Ibnu Majah nomor 1854. Abu Isa Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan dan gharib. Al-Hafiz Abu Thair mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Yang dimaksudkan dengan hadis di atas adalah jika seorang wanita beriman itu meninggal dunia, lantas ia benar-benar memperhatikan kewajiban terhadap suaminya sampai suami tersebut ridho dengannya, maka ia dijamin masuk surga. Dan bisa juga makna hadis tersebut adalah adanya pengampunan dosa atau Allah meridhoinya, sehingga baik itu suami atau istri harus saling menghargai satu sama lain. Banyak sekali solusi dalam mencegah tindakan kekerasan di keluarga. Misalnya, menjalin komunikasi yang baik antar pasangan. Apabila komunikasi ataupun hubungan yang terjalin dengan baik, maka munculnya permasalahan di dalam sebuah keluarga bisa diselesaikan dengan kepala yang dingin atau bisa dibicarakan secara baik-baik. Untuk itu, marilah kita belajar untuk saling mengalah demi sebuah kebaikan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minkum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibbud da'wati Rabbana la tuhizna inna si'na wa ata'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.